Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun. Barakallahu fiikum. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sembari kita beriktikaf di dalam masjid yang mulia ini, puja serta syukur yang hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah mantan negeri kesempatan kita yang mampu untuk bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam Jumat. Dan sebagaimana janji Rasulullah SAW, ma bainal jum'ati ila jum'ati kafaratun ma bainahuma ma lam yushrik-billah wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara satu waktu salat dengan waktu salat berikutnya, di antara satu waktu Jumat dengan Jumat berikutnya, itu menjadi kafarah, penghapus dosa dan kesalahan seorang hamba selama si hamba tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Rahman, Ghafur dan Ghafarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya sekalian. Wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa 'amila salihan tsumma ihtada. Sungguh aku, kata Allah, sangatlah Maha Pengampun bagi hamba-hambaku yang mau bertaubat, yang bersimpuh di hadapanku dan beriman dan serta beramal saleh. Salawat dan salam tidak dapat disanjungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, kunci kamu, ketua kampung, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadirin jemaah sekalian. Alhamdulillah kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, dan inilah Jumat terakhir daripada bulan Sya'ban. Dalam hitungan hari yang tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita di bulan Sya'ban ini, dan Allah izinkan kita masuki bulan Ramadan nanti. Tetapi di hari Jumat terakhir ini ada waktu-waktu istijabah doa seorang hamba. Perbanyaklah doa dan minta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena dalam masa Jumat ini ada waktu-waktu tertentu yang tidak ada hijab doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian mengatakan di antara dua khutbah Jumat, sebagian mengatakan setelah asar Jumat, dan sebagian mengatakan adalah setelah sholat Jumat tersebut. Intinya, sebagai seorang manusia, kita mandub wajib dan ikhtiar kita berusaha sebaik-baiknya dalam beramal, supaya kita meminta rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari mulia, di hari Jumat. Hadirin muliakan Allah, di awal khutbah tadi khatib mengutip sebuah firman Allah. Mengawali khutbah ini, khatib juga berpesan pada diri khatib juga di jemaah sekalian, agar kita senantiasa menjaga selalu sikap dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya takwa. Takwa secara sederhana ya kita nggak takut, tapi
Tapi karena kita tuh makut buku yang asing dengan takwa seperti diumpamakan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Takwa itu adalah adanya rasa takut pada diri seorang hamba, al-khawfu minal jalil, wal amal bit tanzil, wal istidadu yawmil akhir. Bahwa ada rasa takut pada diri setiap hamba itu atas zat yang maha tinggi, kepada zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, baik dalam keadaan sendiri-sendiri maupun terang-terangan, baik dalam keadaan sunyi-sunyi maupun di hadapan orang ramai, itu senantiasa dalam pengetahuan dan penguasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya sifat takwa ini mengingatkan dia, mencegah dia daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Itu pula faktor menyebut salah. Allah senantiasa maha mengawasi. Innallaha khabirun bima ta'malun. Makanya kemudian Ali melanjutkan definisi takwa tadi bahwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil. Setelah ada rasa takut dalam diri seorang hamba, mendorong dia untuk beramal seperti yang diperintahkan. Jadi dalam bahasa Aceh yang diperintahkan membuat turun tujuh dolar. Itu dikurang makna daripada takwa. Setelah ada rasa takut dan amal yang mendorong dia untuk beramal dalam kehidupan ini, itu semua dijadikan sebagai bekal untuk menghadapi hari akhirat kelak, wal istidadu yaumil akhir. Maka sekali khatib mengingatkan di khatib jemaah sekalian agar senantiasa kita menjaga sifat takwa ini baik dalam keadaan sendiri pun terasa. Hadirin yang Allah, di antara kekhasan daripada agama Islam ini sehingga Islam bisa bertahan sampai zaman yang terus berubah, yang terus pancaroba seperti sekarang ini adalah dakwah Islam itu ditegakkan atas pilar al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi yang kita pikirkan Islam ini bisa bertahan selama lebih kurang 14 abad sudah setelah Rasulullah wafat. Tapi masih bisa bertahan sampai sekarang. Dan insya Allah bertahan sampai akhir zaman. Karena inti daripada Islam adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka dalam ayat yang khatib bacakan tadi, Al-Quran berpesan, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwa keselamatan dalam beragama itu bukan hanya kita memikirkan keselamatan untuk diri sendiri kita saja. Keselamatan dalam beragama itu kan kita pikir kedua macam selamat, kan kita pikir kedua macam berdamai. Tapi bagaimana kita juga bisa mengingatkan, bisa mewasiatkan kebaikan kebenaran kepada sesama. Bahwa seorang muslim harus baik dan sempurna, ya, tapi seorang muslim juga adalah bagian dari masyarakat. Jadi dia harus memikirkan bagaimana kondisi yang di sekitarnya. Hadirin maka Allah, karena al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itulah tadi agama Islam ini bisa bertahan. Bahwa wadah dan ubud amaikan ma'ruf kan kedua teman-teman bercita pakat urun-urun lain untuk berbuat hal yang sama. Minimal kita ajak kaum kerabat, orang-orang terdekat, pasangan kita, keluarga kita. Demikian pula halnya dengan mencegah dalam hal yang bukan. Karena kalau tidak kita perhatikan hal ini, ataupun kita mementingkan diri kita sendiri, bukan tidak mungkin kita akan mendapat peringatan seperti umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah apa yang menimpa daripada umat Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud.
Bagaimana? Karena kehidupan yang kita jalani ini tak ubahnya kita seperti hidup dalam perahu. Kalau semuanya saling menjaga keamanan dan ketertiban, keteraturan, maka semuanya akan selamat dalam perjalanan perahu itu. Tapi kalau yang di atas perahu itu sebagian merasa aman, sebagian lagi berbuat kerusakan, melubangi kapal. Seandainya air itu masuk ke dalam perahu, yang sekarang bukan hanya satu orang yang melubangi perahu, tapi seluruh orang di dalam kapal itu akan tidak selamat seperti sekarang. Nah, inilah yang terjadi pada umat Nabi Saleh dahulu. Hadirin maka Allah, Al-Quran menceritakan kisah umat Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini adalah kaum yang sebenarnya baik sekali, seperti nabinya Nabi Saleh. Sampai kemudian tiba satu masa Allah menguji kaum Nabi Saleh ini, kaum Tsamud. Ada seorang yang bernama Qudar bin Salif, yang mana dia berbuat kerusakan dan durhaka di tengah masyarakat. Qudar bin Salif ini seorang satu orang saja. Dia berbuat kerusakan, menentang dakwah Nabi Saleh dan sebagainya. Tapi yang lain masih tidak mempedulikan, tidak perhatikan. Artinya menyatakan tidak usah yang berusaha. Yang lain bertanggung. Cuman enggak yang lainnya, enggak pasif, enggak kerau dah, anak berumun depan kata. Yang penting kerau selamatkan. Anak satu ketika lagi. Nah, hadirin Allah, ternyata ujian dari Qudar bin Salif ini, dia bersungguh-sungguh dalam berbuat kebatilan. Dia mengajak yang lain daripada umat Nabi Saleh yang awalnya tidak mau ikut, sampai dikisahkan dalam Al-Quran itu dari satu orang terikulah 9 orang yang bergabung dalam kedurhakaan bersama Qudar bin Salif. Al-Quran menceritakan wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Jadi dari awal satu orang tadi itu diajak 9 orang kemudian yufsiduna fil ardi, mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian kira-kira Fikurun dibanding dengan yang lain masih banyak yang baik. Hanya ayat Al-Quran itu menjelaskan wala yuslihun, yang lain itu tidak memperbaiki, tidak menggunakan islah, tidak mengingatkan, tidak menasihati. Mereka abai. Hadirin maka Allah, akhirnya sampailah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. 9 orang yang membuat kerusakan ini, kerusakan menjadi merajalela. Sementara yang lain masih banyak yang baik, tapi baiknya ini adalah baik pasif, baik anak permen dengan kondisi di sekitarnya. Tibalah kemudian azab dari Allah, waladhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Peringatan dari Allah itu jelas. Ketika sudah datang azab itu, kemudian azab tidak pilih ataupun pandang bulu. Ini orang baik diselamatkan ataupun ini orang jahat mesti dimusnahkan. Tidak. Semua sama rata, semua terkena akibat dampak kesalahan orang jahat tadi. Yang awalnya 1 orang dan 9 orang, ketika azab tertimpa, fa'akhadhumur rajfatu fasbahum fi darihim. Akhirnya mereka kemudian tertimpa, mati di bawah reruntuhan bangunan-bangunan yang mereka bangun sendiri. Jadi kaum Tsamud ini kaum Nabi Saleh yang begitu hebat, karena Allah menceritakan kaum Tsamud ini bisa membuat istana dan bangunan-bangunan tinggi di antara lereng-lereng untuk lembah-lembah gunung. Wa Tsamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Jadi orang dia fikir kibancara orang yang mengkudang bangunan nyandung manyam. Hana ekskavator, hana tapu. Dengan batu-batuan seperti itu besar dan keras, bisa diratakan, bisa dipahat sampai menjadi suatu bangunan yang megah. Tapi manakala mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka mati tertimpa di bawah runtuhan bangunan yang mereka bangun sendiri.
Hadirin makan Allah. Kisah umat Nabi Saleh kaum Tsamud itu menjadi peringatan bagi kita semua bahwa ketika banyak orang baik, tapi orang baik itu hanya untuk keselamatan dirinya sendiri, tidak memperhatikan sekitarnya. Mereka selamat. Tapi manakala yang berbuat kerusakan dan kejahatan ini semakin merajalela dan yang lain cuma diam, maka ketika tiba azab dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, azab dan peringatan itu tidak memandang pilih kasih, tidak. Ini orang baik harus selamatkan, tidak. Semua sama, semua rata. Mereka akhirnya mati bergelimpangan di bawah bangunan-bangunan yang mereka bikin sendiri. Tak ubahnya seperti kita di dalam perahu, penguatnya orang berhubung menanti menghilang kapal, semua orang ikut tenggelam, tidak ada yang selamat, walaupun yang lain tidak melubangi perahu yang dinaiki. Nah, hadirin maka Allah, sekaitan dengan hal itu, maka al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa agama ini bisa tegak sampai sekarang ketika masih ada orang mengingatkan, masih ada orang berpesan, masih ada orang menegah, melarang dan sebagainya. Manakala itu diabaikan, fantazilisa, maka tunggulah kemudian peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Al-Quran itu dirangkum dalam satu surat saja, sungguh seluruh isi Al-Quran itu cukup diwakili oleh surat namanya surat Wal-Asr. Surat Al-Asr ini surat yang penting kita baca. Maka surat Al-Asr itu mengingatkan kepada sekalian kita manusia bahwa kita semua dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusri. Jadi inna itu menggunakan huruf taukid, inna, kemudian tambah lagi dengan lam taukid, la fi khusri. Menyadapati sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Dan alif lam pada al-insan itu bentuk alif lam istighraq, menenggelamkan lil jinsi, seluruh jenis manusia di dalamnya akan merugi. Siapapun itu, buku orang Aceh, buku terserah, semua manusia dalam keadaan merugi. Illa, kecuali siapa? Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Tapi iman dan amal saleh saya tidaklah cukup, karena itu hanya untuk kebaikan pribadi dan yang mendam, untuk kegedean mendam, kesaleh pribadi beliau mendam. Maka mesti ditambahkan dengan lanjutannya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia juga tidak hanya mementingkan dirinya amal iman dan amal saleh, kedua benteng, tapi juga bersifat muslih, memperbaiki, memperingatkan, menasihati, saling berwasiat dalam kebaikan dan saling berwasiat dalam kesalahan. Jadi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, inilah kemudian yang dimaksudkan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Benar-benar untuk saling berpesan, saling mengingatkan. Benar-benar bukan hanya sekedar mengajak pada kebaikan, tapi berjadid tapi ingat dalam hal-hal yang munkar juga. Karena dalam hal kebaikan mungkin banyak orang berani mengajak, tapi mengingatkan pada kemungkaran ini yang sedikit orang agak was-was dan takut, tidak berani mengingatkan. Takut keselamatan dirinya kah, takut posisinya kah, dan takut macam-macam lain. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, unsur akhaka zaliman atau mazluman, katanya. Bocah tulung syara'ah yang pegat zalim, pukul yang pegat zalim ataupun yang berbuat ataupun yang dizalimi. Zalim dan mazlum. Para sahabat tanya, ya Rasulullah,
Kalau membantu yang dizalimi kamu faham. Punya ada bantu yang dizalimi kamu faham. Cipta ada bantunya. Mangki bancara ada bantu yang berbuat zalimnya. Kita bantu, tak sokong, tak perkuat, bukan. Tapi yang dikatakan apa? Ihjizku minaz zulmi fa inna dzalika masrur. Cegah dia, tegah dia, peringatkan dia daripada berbuat kezaliman. Yang itu cara tak tolong yang berbuat. Karena kalau dibiarkan terus kezaliman itu akan semakin mendalam, dan bila sampai waktu azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka azab tadi tidak akan memilih selamat yang baik ataupun tidak selamat yang berbuat jahat, tapi semua akan tertimpa seperti tertimpa kepada kaum Nabi Saleh dahulu itu pun. Hadirin dimulakan Allah, akhir-akhir ini, belakangan ini kita mungkin mengalami musibah ataupun keadaan ataupun bencana dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran menyatakan bahwa sebuah ujian ataupun bencana itu menjadi penghapus dosa seorang hamba. Ya. Makanya Rasul mengatakan innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah kalau mencintai hambanya, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Setiap ujian yang dilewati, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia bersabar dan sebagainya, itu bisa kita terima jika musibah itu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam hal tertentu, bencana dan musibah juga terkadang ada yang bersifat karena faktor ulah manusia. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan bima kasabat aydikum bahal fasad fil barri bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu akibat ulahmu sendiri, akibat pertanganmu sendiri. Maka mengingatkan dari pribadi khatib dan jamaah sekalian, di sini kita penting untuk saling berpesan, saling berwasiat, saling mengingatkan untuk kita juga jaga ketentraman, kelestarian alam, lingkungan dan lain sebagainya, untuk ketentraman hidup kita bersama di dunia ini. Nggak mudah ibadah, nggak mudah mudik, karena semua itu kita tujukan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mesti ada peringatan, mesti ada tausiah, mesti ada tawasul bil haqq wa tawasul bis sabr untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan kita bersama. Dan ini penting, sekali lagi penting, supaya kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, memikirkan keselamatan diri kita sendiri, tapi juga kita penting untuk memikirkan keselamatan diri sesama manusia. Makanya Syekh Yusuf Qadari mengatakan menjaga lingkungan juga merupakan bagian daripada tujuan hukum syariat, maqasid asy-syariah. Maqasid syariah bukan hanya melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi harta, melindungi akal, dan melindungi keturunan. Jadi maqasid syariah juga adalah melindungi lingkungan, karena lingkungan ini penting untuk kita hidup bersama, dan itu penting untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib sekalian, sembilan jamaah sekalian. Barakallahu lakum fil qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatul hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kana al-kafirun walau kana al-musyrikun walau kana al-munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa
barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah